Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Saya Lili Istiana, JGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tuban akan menyampaikan aksi nyata saya tentang budaya positif sekolah. Aksi nyata yang sudah saya lakukan ini sesuai dengan rancangan aksi tindakan nyata dalam penerapan budaya positif sekolah yang sudah saya buat. Adapun latar belakang prakarsa budaya positif sekolah yang saya lakukan adalah sekolah merupakan salah satu tempat menyemai benih kebajikan. Melalui budaya positif sekolah yang dimulai dari penguatan keyakinan kelas yang berpihak pada murid, keyakinan kelas disepakati dan dilaksanakan secara bersama untuk perubahan yang lebih baik menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah agar murid bersama-sama mampu merancang keyakinan kelas, melakukan kebiasaan positif, menjalankan nilai-nilai kebajikan yang dimulai dari kelas sehingga tercipta budaya dan lingkungan positif dalam rangka terwujudnya profil pelajar Pancasila. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan adalah menguatkan kembali budaya sekolah terkait kesepakatan atau keyakinan kelas dengan pendekatan dialogis atau curah pendapat yang melibatkan murid. Saya pun melakukan aksi nyata sesuai tahapan yang sudah saya rancang dalam rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat, mulai mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, sosialisasi kepada rekan guru, juga wali murid, melibatkan anak dalam pembuatan keyakinan kelas, menempel keyakinan kelas di dinding kelas, hingga tahap evaluasi dan refleksi. Adapun dukungan yang saya butuhkan dalam melakukan aksi nyata ini adalah: pertama, dukungan kepala sekolah, kedua, rekan guru, ketiga, wali murid, keempat, keterlibatan murid, kelima, keyakinan kelas di setiap kelas, yang keenam, forum refleksi dan evaluasi. Selanjutnya, saya melakukan pelaksanaan aksi nyata budaya positif dengan tahapan sebagai berikut. Tahap pertama yang saya lakukan di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, saya menyampaikan rencana, meminta dukungan dan persetujuan aksi nyata yang akan dilakukan kepada kepala sekolah. Tahap kedua, melakukan sosialisasi kepada teman guru sejawat dan wali murid agar bisa dilakukan secara serentak dan masif. Hal itu saya lakukan di hari Sabtu tanggal 3 September dan 10 September 2022. Tahapan ketiga, saya melakukan tahapan knowing atau brainstorming kepada siswa terkait budaya positif sekolah dan pentingnya keyakinan kelas untuk diterapkan di sekolah. Hal ini saya lakukan di tanggal 5-9 September 2022 dengan melibatkan semua wali kelas untuk menyampaikan di kelas-kelas yang ada di sekolah kami. Guru secara masif mengenalkan keyakinan kelas kepada setiap anak. Di sini, anak diberitahu apa-apa keyakinan kelas yang harus diterapkan di dalam kelas yang mereka tempati. Selanjutnya, tahapan keempat. Kami mengajak dan melibatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Hal ini kami lakukan hingga hari ini. Namun secara masif kami lakukan pada tanggal 9-10 September 2022. Adapun contoh pelaksanaannya seperti berikut ini. Anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan keyakinan kelas yang akan mereka lakukan. Hal ini kita lakukan untuk menggali ide dari siswa tersebut terkait dengan keyakinan kelas. Ini adalah metode curah pendapat atau curah ide yang kita ambil dari siswa sendiri, sehingga mereka lebih memahami apa yang menjadi keyakinan kelasnya masing-masing.
Penerapan keyakinan kelas sebagai bagian dari budaya positif sekolah kami lalui sebagai bagian dari tahapan kelima. Hal ini kami lakukan dimulai dari tanggal 9 September 2022 dan terus berkelanjutan hingga saat ini. Sebagai bagian dari implementasi budaya sekolah, kami melakukan integrasi keyakinan-keyakinan kelas ini dalam setiap sesi pembelajaran, mulai di halaman juga di dalam kelas. Kami menjadikan keyakinan kelas ini sebagai afirmasi positif, juga kesepakatan kelas yang bisa dilakukan anak pada setiap sesi pembelajaran. Kami juga menempel keyakinan kelas itu di dinding-dinding kelas sehingga anak dengan mudah mengingat dan melihat apa yang menjadi keyakinan kelas yang harus mereka lakukan. Selanjutnya, tahap ke-6, yaitu memantau pelaksanaan aksi dan melakukan langkah segitiga restitusi jika ada masalah terjadi di kelas. Hal ini kami lakukan sejak keyakinan kelas mulai diterapkan di sekolah kami, yaitu pada tanggal 9 September 2022 hingga saat ini. Hal ini kami lakukan setelah kami melakukan sosialisasi kepada para guru terkait tahapan segitiga restitusi yang merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Tahap ke-7. Tahap ini merupakan akhir dari tahapan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu secara berkala melaksanakan refleksi dan evaluasi bersama terkait dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Hal ini kami lakukan mulai dari saat ini dan berkelanjutan. Kami meyakini bahwa hal-hal yang baik harus terus dipertahankan dan terus dilakukan karena kami memahami bahwa ini akan menjadi budaya positif sekolah yang akan terus bertumbuh sebagai bagian dari terwujudnya profil pelajar Pancasila. Demikian tadi penerapan aksi nyata budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.